Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang harganya sudah turun 60%. Apakah saham ini lagi diskon? Dulu di angka 10 ribuan dan kini harganya tinggal 2 ribuan. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham Bank Danamon atau dengan kode BDMN. Kita lihat sekilas untuk kinerja di tahun 2022 yang mana laba bersihnya naik 110% menjadi 3,3 triliun rupiah. Selain itu, total kreditnya juga tumbuh 13,5% yang mencapai 144,9 triliun rupiah. Angka kreditnya mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Nah, kita lihat sekilas untuk kinerja harga saham di tahun 2022 sempat mencetak angka tertinggi dengan harga 3.790, tapi sempat juga mencetak harga terendah dengan angka 2.280. Kita lihat untuk aksi korporasi dan suspensi perdagangan saham serta delisting, saham Bank Danamon tidak memiliki aksi korporasi maupun suspensi perdagangan saham ataupun delisting di tahun 2022. Sekarang kita bahas untuk probabilitas setiap bulannya. Saham ini cenderung naik di bulan Juli dengan probabilitas yang mencapai 67%, begitu juga dengan bulan Desember. Tapi sebaliknya, saham ini cenderung mengalami penurunan pada bulan November dengan probabilitas yang hanya 22% saja. Selain itu, selama tahun 2023, harga saham Bank Danamon hanya naik 0,37% saja. Kemudian kita akan bahas laporan keuangannya yang disajikan dalam jutaan rupiah per tanggal 31 Maret 2023. Pertama dari jumlah asetnya yang mencapai 203 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu saja karena ini perusahaan perbankan mayoritas berasal dari pinjaman yang diberikan sebanyak 115 triliun rupiah. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk kerugian kredit yang diekspektasikan mengalami peningkatan dari yang awalnya 6,6 triliun menjadi 7 triliun rupiah di tahun 2023 ini. Nah, jika kita lihat kategori kreditnya, mayoritas kredit perusahaan masih berada pada kategori lancar, di mana kolek 1 dengan nominal 104 triliun rupiah. Dan ada juga kolek 2 atau kategori dalam perhatian khusus dengan nominal 6,6 triliun rupiah. Untuk wilayah geografis, mayoritas penyaluran kredit berada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Karawang, Bekasi, dan Lampung dengan nominal 87 triliun rupiah. Dan ada juga di wilayah Sumatera dengan nominal 8,2 triliun rupiah. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata perusahaan BDMN juga berinvestasi di saham. Dalam hal ini adalah PT Bank Wori Saudara dan PT Bank China Trust Indonesia. Teman-teman bisa lihat di sini untuk persentase kepemilikannya sebanyak 2,1 dan 1% saja. Untuk aspek liabilitas, teman-teman bisa lihat di sini bahwa jumlah simpanan nasabah pihak ketiga berjumlah 121 triliun rupiah. Apabila teman-teman melihat detailnya, mayoritas berasal dari saldo deposito berjangka sebanyak 43,3 triliun rupiah untuk mata uang rupiah, dan untuk mata uang asing ada saldo giro sebanyak 8,3 triliun rupiah. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa terjadi penurunan khususnya untuk simpanan nasabah dalam mata uang asing. Untuk aspek ekuitas, teman-teman bisa lihat di sini bahwa jumlah ekuitasnya adalah 46,5 triliun rupiah yang sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan mayoritasnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Poin berikutnya adalah dari aspek laba rugi dengan jumlah pendapatan bunga neto sebanyak 3,7 triliun rupiah yang mana hal itu disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan jumlah kenaikan beban bunganya tidak sebanyak kenaikan pendapatan bunganya, sehingga pendapatan bunga neto masih bisa bertumbuh. Kita lihat sekilas untuk rincian dari pendapatan bunga, yang mana tentu saja berasal dari pinjaman yang diberikan sebanyak 2,4 triliun rupiah. Ada juga pendapatan pembiayaan konsumen sebanyak 1,8 triliun rupiah. Untuk aspek beban bunganya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritas berasal dari beban bunga deposito berjangka sebanyak 431 miliar dan ada juga beban bunga dari pinjaman yang diterima dari simpanan bank lain sebanyak 166 miliar rupiah yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kita lihat dampaknya terhadap laba bersih. Laba bersih perusahaan mengalami penurunan dari 860 miliar turun menjadi 818 miliar di tahun 2023. Nah, jika kita analisa dari laporan keuangan laba ruginya, pendapatan bunga netonya memang mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Dan ada juga peningkatan dari pendapatan operasional lainnya, dalam hal ini adalah imbalan jasa lainnya dan keuntungan atas transaksi mata uang asing. Tapi, beban operasionalnya juga mengalami peningkatan dengan nominal dari 3,2 menjadi 3,5 triliun di tahun 2023. Hal itulah yang menyebabkan kenapa meskipun terjadi peningkatan pendapatan bunga, laba perusahaan masih belum bisa tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk aspek historical EPS, teman-teman bisa lihat bahwa EPS di tahun 2023 ini diproyeksikan belum bisa sebaik tahun 2022, tapi lebih baik dibandingkan tahun 2020 hingga 2021. Ini bisa dikatakan cukup konsisten membagi dividen setiap tahun, khususnya sejak tahun 2019 hingga 2023. Yieldnya sekitar 4,3% per 8,1 dengan PBV 0,58 kali. Yang berarti dengan modal 4.700 saham ini dijual lebih murah dengan angka 2.700. NPM 14% dengan ROE 7%. Angka yang tidak terlalu baik tapi juga tidak terlalu buruk. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 60%. Dulunya sempat di angka 10.000 tapi pernah juga hingga di angka 1.620. Terkait historical PBV, rata-rata PBV dalam 3 tahun terakhir adalah 0,58 kali, yang mana angka tersebut merupakan PBV saat video ini dibuat. Dulunya sempat di atas PBV 0,7, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 0,51 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham BDMN. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu ingin mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detailnya silahkan lihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan hubungi nomor yang tercantum ini via chat WA. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.